Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel saya Mama Hina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan pagi hari ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya bagi yang menjalankan. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, tetap semangat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, walau bulan puasa tetap beraktivitas ngebabu ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mulai dengan jemur-jemur dulu pakaian dan suasananya benar-benar adem banget gitu ya teman-teman. Nah, kalau suasana adem seperti ini tuh bikin semangat untuk beraktivitas. Dikarenakan apa ya? Karena kewajiban aja ya teman-teman. Apalagi dengan suasana yang segar seperti ini benar-benar bikin semangat ya. Nah, untuk rasa semangat insya Allah saya pupuk setiap harinya agar nggak kendor ya teman-teman. Karena kalau udah kendor rasa semangatnya itu tuh boro-boro mau beraktivitas, mager terus ya teman-teman rasanya tuh untuk beraktivitas di rumah. Tapi di sini saya tetap bismillah aja, semoga semangatnya itu nggak turun-turun ya teman-teman, dikarenakan kalau semangat saya turun semuanya nggak bakal keurus gitu ya. Kalau keurus masih keurus, tapi untuk kecepatannya itu agak berkurang, dikarenakan kalau rasa mager itu udah datang, itu tuh benar-benar bikin apa ya? Ya bikin malas aja lah ya untuk beraktivitas pokoknya. Mungkin teman-teman juga merasakan ya apa yang saya rasakan, kalau mager udah datang itu tuh benar-benar ya bikin gimana ya teman-teman. Beraktivitas di rumah itu terasa membosankan ya teman-teman. Tetapi kalau kita memupuk rasa semangat itu tuh benar-benar bikin mood naik ya teman-teman. Apalagi kalau udah menjelang subuh itu tuh benar-benar pikiran kita, hati kita itu tuh langsung ke beres-beres rumah, mengurus anak, pokoknya mengurus pakaian, masakan, pokoknya lah langsung ke situ lah ya. Kalau semangatnya udah datang, maka dari itu saya bismillah aja untuk memupuk semangat saya itu agar tetap stay ya teman-teman. Nah, dilanjut lagi setelah jemur-jemur pakaian, di sini saya lanjut untuk membersihkan kamar mandi. Dan di sini kamar mandi wajib banget dibersihkan setiap 3 hari sekali ya teman-teman. Nah, di sini saya jongkok aja untuk bersih-bersihnya, apalagi hamil besar seperti ini tuh agak mendukung ya teman-teman, biar deduksinya itu agak turun gitu ya ke bawah. Nah, untuk membersihkan kamar mandi di sini saya pakai pembersih lantai aja ya teman-teman, gak ada pembersih khusus untuk kamar mandi. Jadi saya mah gak neko-neko, ada apa aja sabunnya, yang penting kamar mandinya itu bersih dan wangi ya. Dan untuk pakai pembersih lantai itu tuh cukup ampuh banget dan wangi banget sih menurut saya. Wanginya juga lumayan tahan lama ya menurut saya mah. Dan lumayan membersihkan juga, jadi agak mudah. Nah, ini untuk ember ini tuh untuk air sumur ya teman-teman. Kalau ngambil air sumur setiap subuh itu teh embernya nggak pernah saya pindahkan ke bawah meja kompor sekarang mah ya, tapi saya simpan di pojokan kamar mandi aja. Karena kalau untuk ngangkat-ngangkat setelah ngambil air, embernya kan lumayan besar, jadi kalau diangkat-angkat itu tuh bener-bener berat banget ya teman-teman. Kalau ada Pak Suami itu tuh bisa diangkat sama Pak Suami. Nah, keseringannya kan nggak ada, jadi saya simpan di pojokan kamar mandi aja ya, biar gampang gitu ya. Setelah ngambil air sumur langsung disimpan di pojokan kamar mandi, dan insya Allah terjaga ya teman-teman karena ada tutupnya juga, jadi nggak bakalan terkena air sabun, debu-debu atau apa karena pakai tutup ya. Mungkin untuk embernya nggak ada ember khusus gitu ya, walaupun embernya bekas cat itu tuh insya Allah bersih ya teman-teman, karena saya juga suka bersihkan setiap mau ngambil air sumurnya gitu ya, udah digosok-gosok pokoknya udah bersih. Apalagi untuk pemakaiannya itu udah bertahun-tahun, yang pastinya itu udah nggak ada bau-bau yang namanya cat lagi. Kalau ada rezeki atau budget yang insya Allah lebih, itu tuh insya Allah beli ember ya teman-teman, ember yang besar itu yang ada tutupnya loh, insya Allah lah ya ke depannya. Dan untuk saat ini mah pakai yang ada aja, yang penting bersih dan juga bisa dimanfaatkan. Oke, dilanjut lagi. Di sini area tempat pup ya teman-teman, saya gosok-gosok
Dan untuk klosetnya saya nggak pakai sikat yang ini ya, tapi ini tuh hanya untuk pinggirannya saja biar lebih gampang bersih gitu ya teman-teman. Dan untuk klosetnya saya pakai sikat khusus kloset aja ya teman-teman, karena lumayan gimana juga kalau pakai sikat yang pendek ini. Oke, dilanjut lagi setelah saya agak bersihkan sabun-sabunnya dan lumayan bersih ya teman-teman kamar mandi saya, dan mulai tercium juga wanginya. Di sini saya lanjut untuk membersihkan klosetnya sampai bersih. Nah, mungkin ada lumut-lumutnya juga di pinggiran batanya ya teman-teman. Itu tuh susah banget untuk disikat. Mau bagaimana lagi ya, jadi abaikan aja, tapi insya Allah itu tuh udah saya sikat, udah saya bersihkan. Mudah-mudahan kedepannya rezekinya semakin berlimpah supaya kamar mandi saya bisa dipasangin keramik setengah badan ya teman-teman, jadi gak ada lumut-lumutnya lagi. Nah, alhamdulillah untuk bersih-bersih kamar mandi sudah selesai, dan mumpung kamar mandinya bersih, di sini saya mau cuci baju Dede Utun ya teman-teman. Dan ini baju Dede Utun yang baru, yang kemarin saya beli ya teman-teman, yang udah di unboxing. Dan untuk nyucinya di ember ini aja, karena untuk menghilangkan debu-debunya aja ya teman-teman, karena kalau dicuci di mesin cuci takutnya itu rusak atau gimana. Dan ini tuh hanya buang sedikit kotorannya aja ya teman-teman, jadi cukup lah dikucek-kucek di ember seperti ini juga. Dan mungkin teman-teman juga ada yang berpikir ya, agak sering saya itu cuci-cuci baju untuk Dede Utun, dikarenakan lumayan banyak juga ya teman-teman. Yang pertama yang saya cuci itu popoknya, guritanya, dan sekarang itu baju barunya ya teman-teman. Jadi kalau udah dicuci itu tuh benar-benar bikin plong, dan saya itu sengaja agak banyakan nyucinya kemarin itu biar nantinya itu ada ganti ya. Dan untuk sekarang mah yang baru ini tuh saya cuci juga biar higienis aja lah ya teman-teman, takutnya ada debu-debu atau apa, ada semut atau apa gitulah ya. Jadi kalau setelah dicuci seperti ini insya Allah jauh lebih bersih ya, karena kan kalau dede bayi yang baru lahir itu tuh benar-benar sensitif banget, takutnya nanti kan dede bayinya itu gatal atau apa atau gimana gitulah ya teman-teman, mungkin teman-teman juga pada ngerti. Dan alhamdulillah untuk pakai deterjen sudah selesai. Di sini saya lanjut membersihkan dan langsung dimasukkan ke dalam pewangi ya. Dan untuk ke dalam pewangi pakai ember ini juga, dan setelah ini baru dikeringkan di mesin cuci. Dan setelah direndam beberapa menit, di sini saya lanjut untuk mengeringkan pakaiannya ya teman-teman. Dan untuk mengeringkan pakaiannya di sini aja biar cepat kering nantinya gitulah ya. Apalagi cuacanya itu mulai mendung-mendung gimana gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan sih cerahnya itu sampai sore lah ya. Tapi nggak tahu juga, daripada nantinya itu berharap-harap cemas gitulah ya teman-teman, lebih baik jaga-jaga aja. Nah, untuk mesin cuci mungkin teman-teman pada salvok ya sama barang-barang yang ada di pinggiran mesin cuci. Itu tuh kotak tisu bahan-bahan jualan saya. Jadi daripada numpuk di rumah, saya simpan di belakang dapur ini aja, karena di belakang dapur juga lumayan teduh, dan insya Allah kedepannya Pak suami bakalan beres-beres lagi lah ya untuk tempatnya biar semuanya itu lebih aman. Oke teman-teman, dilanjut lagi ke cerita videonya. Setelah tadi mengeringkan baju Dede Utun, saya lanjut untuk ngejemurnya langsung ya. Dan untuk ngejemurnya di depan rumah ini aja, karena alhamdulillah ada gantungan yang dibuat sama Pak suami walaupun agak tinggi ya. Tadi itu saya jinjit-jinjit sedikit, dan sekarang mah saya naik bangku biar lebih mudah untuk memasukkan baju-bajunya ke dalam hanger ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang bertanya, kalau dijemur di depan rumah seperti ini kering apa enggak? Insya Allah kering ya teman-teman, karena keangin-angin juga nanti itu bisa kering karena sudah dikeringkan di mesin cuci. Dan untuk baju-baju Dede Utun ini kalau ada panas mah nanti saya pindahkan ke depan ya, dibarengi dengan baju-baju saya yang lainnya.
Hati saya itu senang banget ya teman-teman, alhamdulillah, dikarenakan untuk mencuci baju-baju Dede Utun semuanya itu sudah selesai, Masya Allah. Nah, kedepannya tinggal nata-nata di lemari dan juga ngepak untuk persiapan persalinan ya. Pokoknya semuanya itu nyicil-nyicil aja ya teman-teman pekerjaannya. Kalau untuk sekaligus sih bisa aja, tapi mungkin untuk pekerjaan yang lainnya itu ketunda dulu. Nah, dikarenakan pekerjaannya itu kan bukan cuma satu kalau di rumah ya, seperti beres-beres, cuci piring, masak-masak, ngurus anak-anak, itu tuh benar-benar pekerjaan yang mudah tapi nggak gampang gitu ya. Istilahnya kalau disebut gampang ya agak susah gitu teman-teman. Istilahnya susah-susah gampang lah ya. Dan di sini saya ngatur waktu aja biar semuanya itu cepat kelar. Pokoknya jangan sampai keteteran. Dan nantinya itu sebelum hari H ya, saya itu harus bisa beresin semuanya. Nah, untuk baju-bajunya insya Allah nanti saya pikirkan di mana nyimpennya gitu ya, biar baju Dede Utun itu tersimpan dengan rapi dan nggak terganggu gitu ya teman-teman. Dan ada lemari putih yang masih kosong yang saya simpan sabun-sabunnya itulah teman-teman. Nah, mungkin di situ saja dulu, insya Allah saya bakal bebenah lagi ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang selalu setia nonton video sederhana saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.